Waqsamuhu jeung ari pirang-pirang babagian i'rab arbaatun eta opat. Raf'un tegasna keji i'rab rafa, wa nasbun jeung i'rab nasab, khafdun jeung i'rab khafad, wa jazmun jeung i'rab jazm. Pada asma'i maka eta tetep pikeun pirang-pirang isim mindalika tina itu rafa nasab khafad jazm. Ar-rafu ari i'rab rafa, wal nasbu jeung i'rab nasab, wal khafdu jeung i'rab khafad. Wala jazma jeung ari i'rab jazm eta aya fiha dina itu asma lain jeung wala jazma bari teu aya i'rab jazm eta aya fiha dina asma. Wal af'ali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang fi'il min dalika dina rafa nasab khafad jazm arafu ari rafa arafu ari i'rab rafa wa nasbu jeung i'rab nasab wa jazmu jeung i'rab jazm. Wala khafdu bari teu aya i'rab khafad eta aya fiha dina itu af'al. Nah, setelah kita tadi membahas tentang i'rab, i'rab itu gampangnya mah harokat lah atau baris istilahnya. Namun secara lebih umum i'rab itu bisa dari harokat, bisa juga dari huruf. Sejatinya demikian. Namun untuk mempermudah, i'rab itu apa? I'rab itu baris biar lebih mempermudah. Nah, i'rab itu terbagi menjadi 4. Ada i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Nah, keempat i'rab ini ingat ini sebutannya i'rab. Maka tidak lazim i'rab rafa itu dengan dhamma. Ada i'rab nasab itu dengan fathah dan sakun. Tidak demikian. Karena nanti akan ada pembagian dalam bab ma'rifat wa alamatil i'rab. Rafa itu apa saja, nasab itu apa saja, sejatinya itu. Namun untuk menumbuhkan asa kita dalam belajar ilmu nahwu, semua kitab yang berbahasa Arab, mulai dari kitab yang tipis sampai kitab yang bangotan peribahasanya itu, semuanya itu hanya 4 i'rabnya. Rafa, nasab, khafad, jazm, hanya 4. Tidak kurang dan tidak lebih. Hanya itu saja. Maka dari itu sebetulnya untuk mengkaji kitab nahwu itu sebetulnya mudah. Hanya saja tinggal kita lebih bisa cermat dalam belajar. Sehingga tidak saat membuka kitab yang besar, wah jiwa berat ngaji nahwu, tidak seperti itu. Sebetulnya mudah teman-teman, gampang lah asal kita mau belajar. Baik, kita lanjutkan. Nah, i'rab itu kan tadi ada 4, i'rab rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, dari keempat i'rab ini, karena yang akan diberikan i'rab itu 2 hal. Pertama, 2 kalimat. Yang pertama ada kalimat isim, yang kedua dari kalimat fi'il. Maka yang 4 itu digunakan untuk isim dan fi'il saja. Sesuai dengan bab sebelumnya kan ada kalimat itu isim, fi'il, dan huruf. Nah, mengapa huruf itu tidak dikenai i'rab? Karena hukum itu hukumnya mabni. Kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ay sakana wa min fatin wa kasih adam kana amsi ay subhanahu kam. Nah, ini itu contohnya. Jadi setiap huruf itu mabni. Karena mabni itu adalah lawan dari mu'rab, maka huruf itu tidak di-i'rabi. Nah, yang di-i'rabi itu apa? Yang di-i'rabi itu adalah isim dan fi'il. Walaupun sejatinya jika kita telisik lebih dalam, isim pun ada yang mabni, fi'il pun ada yang mabni. Tapi 2 kalimat ini, isim dan fi'il, ada yang mu'rabnya. Nah, maka rafa, nasab, khafad, jazm ini dikenakan kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, selanjutnya falil asma min dalika rafu wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim itu i'rabnya 3. Pertama i'rab rafa, 2 i'rab nasab, 3 i'rab khafad. Wala jazma fiha. Tidak mungkin ada kalimat isim lalu i'rabnya jazm. Contoh, isim yang i'rabnya rafa, jaa zaidun. Zaidun kalimat isim wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Nah, dhammah yang zahir. Kemudian yang nasab
Ra'aitu Zaidan. Dalam lafaz Zaidan itu kalimat isim, i'rabnya itu adalah fathah zahirah. Lalu marartu bi Zaidin, contoh isim yang berharokat JR atau khafat. Marartu bi Zaidin. Nah, lafaz Zaidin itu adalah kalimat isim yang berharokat khafat. Nah, selain dari itu tidak ada kalimat isim yang beri'rabkan jazm. Titik. Mencari sampai kita belum mana mual ayah. Masih mual ayah. Yang namanya isim beri'rabkan. Selanjutnya wa af'al min dzalika arafu wa nasbu wa jazm wa lafadh fiha. Nah, dari keempat i'rab pada khafat jazm tadi, kalimah fi'il memakai rofa nasab jazm tanpa khafat wala khafd fiha. Artinya setiap kalimat fi'il itu tidak mungkin ada yang jer, tidak mungkin ada yang khafat. Contoh fi'il yang i'rabnya rofa yansuru mudhari. Kemudian yang i'rabnya nasab la yansura. Kemudian yang i'rabnya jazm lam yansur. Selebihnya tidak ada fi'il yang berharokat JR atau khafat. Tapi kan sering yang mau pengajian baca ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, dibaca yarfa'i, sedangkan kan rafa'a yarfa'u itu fi'il mudhari, kok dibacanya jadi yarfa'i? Itu di Al-Qur'an tuh. Nah, sebetulnya kita itu dalam memahami teks baik murad maupun mu'rab jangan setengah-setengah. Karena apa? Lafaz yarfa itu adalah merupakan jawab. Yang namanya jawab itu pasti berawal dari yang namanya syarat. Itu ada syaratnya. Syaratnya itu ayatnya apa yang mimpitin nanti? Tafasahu wa ida, yang tafasahu. Intinya itu jadi apa namanya? Jadi jawab. Nah, jawab itu harokatnya bisa ya rofa, bisa juga jazm. Nah, namun dalam kasus ini jazm kebetulan. Nah, saat lafaz yarfa ini berharokat jazm, sedangkan setelah lafaz yarfa itu lafaz Allah, yang mana kita ketahui bersama lafaz Allah hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Sedangkan iltika usakinin, bagaimana kita membaca dua huruf yang sukun, ain yang sukun, kemudian hamzah wasal yang sukun. Tidak memungkinkan bagi kita untuk membacanya, maka diberilah harokat kasrah.